Allah materi yang akan kita bahas pada malam ini kelanjutan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu berkaitan dengan bahwa dunia itu adalah mata untuk kesenangan yang unik. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan Fatihah yang kita baca juga pahalanya untuk kita pada malam ini, pahala kajian kita niatkan sampaikan pahalanya kepada kedua orang tua kita, kepada kakek nenek kita yang kata semuanya, juga kepada guru-guru kita, Murabbi ruhina wa jasadina, orang yang sudah mendidik jasad dan ruh kita semua, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan guru kita, kepada gurunya, lebih khusus kepada musannif penyusun kitab Sarhul ini, hingga sampai kepada Rasulullah SAW, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW wa ala qiyyatin sholihah bihaqil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian rahimakumullah, pada kajian yang lalu sudah kita bahas bersama. Ada beberapa ayat Al-Quran setidaknya yang secara khusus menerangkan itu ada di 5 surat tentang kehidupan dunia itu adalah mata al-ghurur, kesenangannya atau kesenangannya sedikit. Namun sebagian kita mungkin hampir 90% termasuk orang-orang yang tertipu dengan kesenangan dunia, yang mungkin termasuk saya. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, hikmah ini sebagai bahan untuk memuhasabah diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, apakah kita memang termasuk golongan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Para jemaah sekalian rahimakumullah, pada kajian yang lalu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak musibah, ujian di dalam kehidupan kita. Tujuannya tiada lain, yang pertama supaya kita terpanggil dari kenikmatan dunia yang kita kembali saya umpamakan. Kalau Ramadan kita siangnya semua mau kita kumpulkan, minuman ini kita mau kumpulkan, es dawet kita beli, es campur kita beli, susu kita buat, kopi juga kita buat. Ternyata maghribnya cuma minum sedikit. Itu termasuk mata. Para jemaah sekalian rahimakumullah, tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah memberikan ujian-ujian. Di antara hikmah dari ujian itu tazhidan laka fiha, supaya kamu mau terpanggil dari dunia. Dan di hikmah yang ke-30 ini para jemaah sekalian, Musannif menyambung dan menjelaskan secara rinci tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Syekh Musannif ini pengarang kitabnya. Kalau dalam ilmu kitab itu disebut dengan musannif. Ada kadang kitab itu pengarang matang, pengarang garis-garis besar. Satu kitab itu disebut dengan musannif. Kemudian kitab itu sesudah ada matanya, kemudian diberikan komentar oleh ulama yang hidup sesudahnya. Maka ulama yang memberikan komentar ini disebut sebagai muallif.
memberikan saran kepada satu keterangan. Nah, di sini para jemaah sekalian, saya membacakan matanya, teks yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Abdul As-Sakandari. Kemudian saya membacakan sarahnya yang ditulis, yang disusun oleh saya kutip dari banyak ulama di sini. Di antaranya Ibnu Sudut ini yang saya pakai. Para jemaah sekalian rahimakumullah, matan dari hikmah yang ke-70 di juz 2 ini. Apa kata Imam Ahmad bin Abdul As-Sakandari? Alima annaka la taqbalu nushal mujarrad fatawwaqaka min dawaqiha ma yusahilu 'alaika wujuda firoqiha. Alima annaka la taqbalu nushal mujarrad. Allah tahu engkau tidak akan menerima hanya nasihat semata. Fadawaqaha min dawaqiha, maka kemudian Allah merasakan kepadamu akan pahitnya dunia. Ma yusahilu 'alaika wujuda firoqiha, dengan apa-apa yang membuat kamu gampang untuk melepaskan dunia. Ini para jemaah sekalian, arti lafziyahnya atau arti makna. Secara umum manusia ini ya hukum dunia, senang kepada dunia. Secara umum kita punya apa? Termasuk dunia itu masih sesuatu selain Allah dalam urusan kehidupan kita ya. Ya kita punya harta senang, punya rumah bagus senang, punya mobil bagus senang, punya istri cantik senang, istrinya satu senang, tambah dua tambah senang, apalagi punya 4 tambah senang. Ini masuk urusan dunia, senang. Sehingga dengan kesenangan ini para jemaah sekalian, kita takut berpisah dengan kesenangan ini. Kita takut ditinggalkan apa? Kita takut kalau harta banyak, takut kita harta sedikit. Demikian juga punya harta banyak, punya mobil bagus, takut mobil kita ini terlepas dari kita. Apapun harta yang kita miliki, jangan-jangan kita tidak punya, yang kita tidak punya. Ada rasa. Kalau punya rumah bagus, misalnya takut, jangan-jangan habis buat rumah mati. Nah ini para jemaah sekalian, umumnya manusia seperti ini, Maka Allah memberikan nasihat di dalam Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang kemarin sudah saya sebutkan di dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Surah Ali Imran ayat 185. Dalam surah An-Nisa ayat 77, Qul, katakan Muhammad, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu hanya sedikit. Ya tadi, kalau bulan puasa semuanya mau dikumpulkan, ternyata yang dimakan cuma paling banyak 1 gelas. Terlalu banyak malah sakit. Mata'ud dunya qalil. Tapi kesenangan yang sedikit ini dibela-belain sampai kadang kita mempertaruhkan hubungan keluarga. Terkadang kita putus hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan saudara gara-gara mata dunia qalil, urusan dunia yang sedikit. Nah ini para jemaah sekalian, banyak di ayat-ayat lain yang kemarin sudah saya sampaikan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, la taqbalu nushal mujarrad, padahal di Al-Qur'an itu sudah digambarkan, sudah diberikan nasihat tentang bahayanya dunia. Di sini emosional bukan berarti kita itu jangan mengambil dunia, tidak.
Cuma jangan tertipu dengan dunia. Malah dalam satu keterangan itu penting kita mengambil dunia untuk akhirat. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang hasilnya diambil di akhirat. Maka bercocok tanamnya ini diniatkan urusan dunianya itu para jemaah sekalian untuk urusan akhirat, untuk kepentingan akhirat. Ya mungkin kalau kita jadi petani, diniatkan bertaninya untuk mencari rezeki yang halal. Karena kita perlu rezeki buat diri kita, buat keluarga kita. Mencari rezeki yang halal itu wajib, meninggalkan yang haram itu juga wajib. Berarti mencari rezeki juga mendapat pahala. Yang berdagang, yang misalnya yang bertani, yang berdagang, yang mungkin jadi pegawai, guru dan sebagainya. Kan niatnya pertama ini harus kita bahas. Sehingga para jemaah sekalian, pekerjaan-pekerjaan yang tampaknya adalah urusan dunia, maka dia menjadi tanggungan akhirat kita. Apapun aktivitas kita, kalau fondasi ini sudah kita pasang pertama, misalnya kita jadi petani untuk mencari rezeki yang halal, otomatis kita berhati-hati untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi pedagang karena untuk mencari rezeki yang halal, tidak mungkin dalam perdagangannya dia melakukan penipuan, karena sudah pasang kambing. Jadi guru, jadi pegawai, jadi ASN, tidak mungkin dia akan menipu dengan pekerjaannya. Kenapa? Yang dicari rezeki yang halal. Tidak masuk, bilang masuk. Misalnya kalau jadi tidak datang, bilang datang dan sebagainya, penipuan-penipuan. Nah ini para jemaah sekalian tidak sesuai dengan niat awalnya, bahwa menjadi rezekinya adalah untuk mencari rezeki yang halal, yang berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, itu yang berkaitan dunia. Maka kalau dalam hadis itu, di dalam satu hadis, pentingnya niat dalam setiap amalan kita. Ya. Kalau memang urusan dunia saja kita sandarkan kepada Allah, apalagi urusan agama. Saya datang ke Nabi kemari lagi, misalnya dari UIN kemari, lumayan jauh, hampir 60 km. Cuma selama ini diamanai dan saya masih sempat ini, saya luruskan niat ya Allah, niat untuk menyampaikan risalah kepada umat-umatmu yang disumbang. Itu para jemaah sekalian. Kenapa? Kalau niatnya tidak disandarkan kepada Allah dan Rasulnya, maka amalan ini menjadi sob. Mending saya cuma agak dekat sini. Kalau saya dari UIR, jadi sob. Waktunya sob, bensinnya sob, dan sebagainya. Ya, makanya ini perlu sekali kita niatnya Allah untuk karena Allah menyampaikan risalah, ajaran-ajaran yang baik kepada umatnya Rasul. Maka para jemaah sekalian, ini bisa bernilai Allah. Tapi sebaliknya, ketika amalan-amalan agama, amalan-amalan akhirat levelnya, tapi di dalam yang dicari hanya urusan dunia, maka tidak ada nilai. Ngaji di sini, misalnya, diniatkan cuma untuk mencari popularitas supaya dikenal oleh orang. Para jemaah sekalian rahimakumullah, maka amalan yang baik itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah hal itu akan menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Allah tahu sesungguhnya kamu itu tidak akan menerima nasihat belaka.
Dinasihati di Al-Quran bahwa kehidupan dunia itu mataan, gurur, kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia itu kesenangannya sedikit. Kehidupan dunia itu hanya laibu walahun, hanya main-main dan sedang gurau. Ini tidak mempan kalau cuma ini. La takbalun nus'al. Hendak terima kita. Ya termasuk saya. Ini muhasabah buat kita semua. Maka oleh sebab itu para jemaah sekalian, disepikan cuma berupa teks-teks saja. Tidak ada anil amrodi, tidak diberikan nasihat berupa sakit. Wal balaya, tidak diberikan nasihat berupa musibah dan ujian-ujian. Li'anna nushal mujarrada la yakbalu. Umumnya manusia itu 80% kalau cuma teks yang dinasihati masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ingat di tempat ngaji sampai di jalan sudah lupa. Maka kecuali ada orang yang dengan Allah ini cuma diberikan nasihat, itu ada. Illa malam yahtumbi hubbul ajil. Kecuali orang yang tidak kokoh, orang itu akan kecintaannya kepada dunia. Yang tidak terlalu cinta dunia cuma hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Ya. Orang yang sedemikian ini para jamaah sekalian, dia bisa cuma diberikan nasihat tekstual nih, dia bisa sadar. Tapi kalau orang yang cintanya wal unsu biladati halfaniyah, orang yang tidak kokoh, dia senang semuanya dunia kan senang. Cuma dunianya tidak terlalu dipegang, taruh di hati. Dunianya cuma pegang di tangan, sebentar-sebentar bisa dilepaskan. Ada kotak amal atau di tangan. Tapi kalau di hati, urusan dunia tergores hatinya. Tapi orang-orang yang hubul ajil wal amma man kana kadalik, tapi orang yang tertancap kokoh kesenangannya kepada dunia, bila terjadi dunia dengan kelezatan dunia yang akan sirna itu, fala mutafi wasfi hidayatihi, maka tidak bisa diharap dia itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ngaji untuk petang, malam ini ada pengajar, nawar petang ada pengajar, untuk petang hadir di majelis ilmu, tapi tidak mendapatkan hidayah kecuali min ziyadati alam nasbi wal, kecuali ada tambahan selain nasihat-nasihat yang disampaikan di pengajian itu, ada tambahan selain nasihat. Apa tambahannya? Wadawwaqaka min dawaqiha, maka Allah rasakan kepadamu akan pahitnya dunia, supaya engkau bisa merasakan sebenarnya memang dunia itu tidak enak, supaya kamu tidak tertipu. Wa huwa tilkal amrod, yang bernama di antara yang Allah rasakan kepada kita diuji dengan rasa sakit. Pertama, sakit itu sebenarnya adalah ujian dari Allah supaya kita bisa ingat bahwa dunia itu bukan tempat yang enak. Yang pertama, ya. Maka ya bedanya kelas kita dengan kelasnya orang-orang yang arif kita. Kalau orang arif kita itu yang arif kita. Kalau kelas saya, ya lagi sakit, mohon doanya mudah-mudahan segera sembuh. Kan begitu kalau saya. Kalau orang arif itu tidak minta dia itu disembuhkan. Kenapa? Karena dengan sakitnya yang bersama hikmahnya. Hikmah dari sakit itu yang pertama, Allah sedang merasakan bahwa kehidupan di dunia itu kaya.
Maka Allah rasakan. Yang kedua hari yang saya sampaikan, ya, padahal uangnya banyak, asetnya banyak, kena darah tinggi, tidak bisa makan daging, ya, atau kena gula sehingga tidak bisa makan beras. Padahal kalau panen bukan cuma 1 ton, 2 ton, bisa 10 ton. Tapi tidak bisa makan beras, malah makan jagung. Padahal Allah merasakan. Jadi dunia ini tidak enak. Para jemaah sekalian rahimakumullah, wal balaya wal tihan. Dan juga Allah uji dengan bala, bencana, ujian. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kadang kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa kita itu paling berat ujian. Pokoknya berat betul urusan. Ujian itu sebenarnya kita dengan orang lain itu, kata orang Jawa, sawang sinawang. Kayaknya saya berat, padahal orang ini bisa lebih berat. Kadang kita merasa ujian kita itu berat. Mana jauh dari keluarga lagi bisa sakit, ada yang bagus, berat. Misalnya berat. Pada jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata terkadang ada ujian orang yang lebih berat dari ujian yang menimpa kita. Berat dan tidak ujian itu sebenarnya tergantung sejauh mana hati kita bisa menampung. Kalau hatinya luas, maka beban yang berat akan terasa rasanya. Karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa oleh Allah dirasakan kepada kita? Al-amrod, sakit. Kadang sakit menaun, wal balaya, cobaan, bencana. Kadang yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Tujuannya apa? Ma yusahhilu alaika firaqah, supaya gampang kamu itu melepaskan diri. Allah menguji itu supaya kamu tidak terlalu mencintai dunia ini. Tujuannya supaya tidak terlalu mencintai untuk kita dunia. Kan diuji oleh Allah. Firaqah. Fa'innal abda idza nazala bi syai'un min dzalik, karena sesungguhnya manusia itu ketika menimpa kepada manusia, kepada seorang hamba, syai'un, sesuatu min dzalik, dari ujian-ujian, dari sakit, dari bala, dari bencana, dari ujian. Umumnya manusia ya, dia itu sudah tidak senang dengan ujian, sehingga lebih baik tak usah hidup di dunia, pulang waktu lagi. Sakit lama, ada orang memang sakit lama di keluarga kami, pada sakit lama. Ya Allah, keluhannya apa? Keluhannya sakitnya lama, mata sudah tidak bisa melihat. Sakit lagi, mata tidak melihat, merepotkan anak-anak kita. Sehingga apa? Ya Allah, di mana buku catatan kematian saya? Ditunggu. Saya bukan ini. Ada juga teori kurang dibuat loka juga memang. Ya. Sakit dia juga tinggalnya di tempat tidur, menyusahkan keluarga. Ya gitu. Sehingga yang demikian dengan sakit ini pada jemaah sekalian, idza nazala bi syai'un min dzalik, kalau terus sakit, terus kena musibah, terus kena uji, ya tamannal maut, yang diharapkan lebih baik kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kehidupan dunia itu tidak enak. Bahkan tidak ada
dia paling enaknya dia sedikit aja. Nah itu para jemaah sekalian. Oleh sebab itu, sehingga yatamannal maut wa mufaraqatun alaih. Dia itu lebih baik kita pulang kepada Allah. Tidak usah meminta kelas kampung, karena kesakit lalu di depan musuhnya. Ini para jemaah sekalian. Sebenarnya nasihat ini nasihat buat diri kita, buat diri saya pribadi yang suka lalai dengan tipu daya dunia ini. Sehingga orang yang tidak bisa diberikan nasihat dengan kebaikan-kebaikan dalam hikmah sebelumnya, ilaihi bisa lisil imtihan, maka Allah akan menarik dirinya dengan banyaknya ujian. Tujuannya apa? Supaya dia jangan harus di dunianya, tapi lari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, Allah, demikian hikmah yang bisa saya sampaikan.